Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Fadila Tarigan dengan NIM 8110122014. Saya akan menjelaskan ijtihad dari 4 mazhab mutlak. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Metode ijtihad pokok Abu Hanafi yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua sunnah Rasulullah dan Athar yang sahih yang diriwayatkan oleh Sikoh. Kemudian ijma sahabat. Apabila yang dicarinya tidak ditemui pada kedua sumber utama, Imam Hanafi berpegang kepada ijma sahabat, yaitu ketika ia mendapati semua sahabat mempunyai pendapat yang sama dalam suatu masalah. Apabila sahabat berbeda pendapat, ia memilih satu pendapat yang paling dekat menurutnya kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian meninggalkan pendapat yang lain. Selanjutnya ada metode kias. Apabila beliau tidak menemukan hukum di dalam Quran, hadis, dan ijma sahabat, beliau melakukan ijtihad dengan menggunakan kias terlebih dahulu. Kemudian istihsan. Bila ada pertimbangan khusus, beliau meninggalkan kias dan melakukan istihsan. Selanjutnya dengan metode kaul sahabat. Apabila dalam ikhtilaf, aku akan mengambil pendapat sahabat yang aku kehendaki dan aku tidak akan berpindah dari pendapat satu ke pendapat sahabat yang lain. Terakhir dengan urf. Metode ijtihad yang terakhir yang dipergunakan oleh Imam Hanafi, atau dengan kata lain menggunakan kebiasaan masyarakat yang dianggap benar. Yang kedua adalah metode ijtihad Imam Malik. Dalam proses ijtihad Al-Ahkam, Imam Malik menempuh cara sebagai berikut. Yang pertama mengambil dari Al-Quran. Yang kedua menggunakan zahir Al-Quran yaitu lafaz umum. Yang ketiga menggunakan dalil Al-Quran yaitu mafhum muwafaqah. Yang keempat menggunakan mafhum Al-Quran yaitu mafhum mukhalafah. Yang kelima menggunakan tanbih Al-Quran yaitu memperhatikan ilat. Dalam mazhab Maliki, 5 langkah di atas disebut sebagai usul khamsah. Langkah berikutnya adalah dengan metode ijma, kias, amal penduduk Madinah, istihsan, dan syaru man qoblana. Sementara itu, salah satu penerus mazhab Maliki yaitu Al-Syatibi menjelaskan bahwa dalil hukum bagi mazhab Maliki adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas. Salah satu dalil hukum yang sering dijadikan oleh Imam Maliki adalah ijma ulama Madinah. Beliau lebih mengutamakan ijma dan amal ulama Madinah daripada Qiyas, kabar ahad, dan kaul sahabat. Yang ketiga menurut mazhab Imam Syafi'i. Metode ijtihad Imam Syafi'i yaitu dengan cara yang pertama secara umum menggunakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ijma terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ijma lebih diutamakan atas khabar mufrad. Yang ketiga kaul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya. Yang keempat pendapat sahabat Nabi yang ikhtilaf. Yang kelima kias terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keenam, apabila hadis telah mustahil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas atau muntaha. Yang ketujuh, makna zahir hadis diutamakan. Ia menolak hadis mukhati kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Yang kedelapan, pokok atau al-asl tidak boleh dikiaskan kepada pokok. Bagi pokok, tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana. Keduanya itu, yaitu mengapa dan bagaimana, hanya perlu dipertanyakan kepada cabang atau furu'. Yang kesembilan, kias dapat menjadi hujah jika pengkiasannya benar. Yang keempat, metode ijtihad oleh mazhab Hambali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal dibangun atas 5 dasar, yaitu
Yang pertama, al-khusus dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dari keduanya, ia berpendapat sesuai dengan makna tersurat atau matuk, sementara makna tersiratnya itu mafhum, ia abaikan. Yang kedua, apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, ia menukil fatwa sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menggunakan hadis mursal dan daif apabila tidak ada ashar kaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Apabila hadis mursal dan daif sebagaimana disyaratkan di atas tidak didapatkan, ia menganalogikan atau mengkiaskan. Dalam pandangannya, kias adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Yang keenam, langkah terakhir adalah menggunakan Qasad al-Zahra'i.